Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. 28 Oktober 1928 adalah tanggal di mana pemuda Indonesia berkumpul dan bersatu dan bersumpah akan tumpah darah, tanah air, dan bahasa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada waktu itu pemuda-pemuda Indonesia memiliki semangat yang tinggi. Itu dulu. Sekarang gimana? Generasinya kan beda ya. Jadi Junida menyatakan bahwa 52,91% penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial hingga generasi Z. Dan zaman ini juga seperti yang ketahui bahwa semua orang gak ada yang gak tahu yang namanya internet. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari generasi ini pasti pernah memegang internet, meskipun gak semua mungkin. Dan dari situ dapat dikatakan bahwa pemuda Indonesia memiliki kerentanan akan internet jika tidak diedukasi dengan benar. Salah satunya adalah dengan adanya hoax. Jika hoax meluas, tentu saja hoax mungkin akan membuat kita terpapar oleh berita bohong tersebut. Kenapa? Karena berita bohong tersebut bisa saja berisi ujaran kebencian dan hal-hal yang mungkin saja menurunkan nasionalisme pemuda Indonesia. Dan hoax tentu saja dapat mengancam Pancasila karena ujaran kebencian bertentangan dengan Pancasila yang berarti persatuan. Dan gak ada yang tahu gimana dampak hoax tersebut jika terpapar ke pemuda-pemuda Indonesia. Oke, jadi kita harusnya bagaimana untuk internet ini? Gimana kita menghadapi internet ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa internet memiliki segudang manfaat jika digunakan dengan benar tentunya. Caranya yang pertama pasti kita harus memastikan berita itu benar atau enggak. Cara memastikannya adalah ketika kita mendapatkan berita, simak berita tersebut berada di artikel yang terpercaya atau bukan. Dan aku yakin Google pasti memberikan list tempat artikel-artikel yang terpercaya. Yang kedua, kita dapat gunakan sosmed kita untuk menyebarkan artikel-artikel yang bermanfaat. Caranya, jangan malah kita terpengaruh oleh seleb-seleb yang pansos akan suatu event. Kita dapat menyebarkan justru hal-hal yang baik yang dimana hal tersebut berkontribusi terhadap Indonesia. Contohnya seperti Lato Challenge, itu kan kombinasi dari kebudayaan Indonesia kan, yang dikontemporer dalam suatu musik. Atau bisa juga kita menyebarkan tentang musik-musik tradisional yang sudah dikontemporer, dan aku yakin banyak konten kreator yang sudah melakukan hal tersebut. Dan aku yakin hal tersebut jauh lebih positif, jauh lebih menarik di mata banyak orang daripada hal yang viral semata karena kepansosan suatu orang. Dan yang terakhir adalah bikin hal-hal yang bermanfaat. Kalian yang bikin. Caranya kita bisa lakukan dengan cara bermanfaat di masyarakat luas. Bisa dimulai dari hobi kita. Contohnya, jika kita hobi foto, kita bisa menyebarkan foto-foto tentang situs-situs atau kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kalau misal kalian suka main game, bisa juga, karena game kan melatih strategi kalian dan juga melatih kreativitas kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan di situ juga bisa diterapkan dalam ke dunia nyata kita. Dan dari game, jika kalian profesional, kalian juga bisa mewakili Indonesia yang justru malah mengharumkan masyarakat Indonesia. Tapi mainnya juga jangan berlebihan. Oke, jadi itu sekian dari saya tentang hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan internet untuk menjaga nasionalisme para pemuda Indonesia. Dan jika kalian ada contoh lain, kalian bisa banget tulis di komen di bawah ini. Dan saya Dionysius, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.